Usai pengundian dan penetapan nomor urut, ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta hari ini menghadiri acara deklarasi damai di kawasan Kota Tua, Jakarta. Acara deklarasi kampanye damai 2024 digelar di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat sore ini. Kampanye damai dihadiri tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024, yakni Ridwan Kamil Suswono, Dharma Pongrekun Kunwardana, dan Pramono Anung Rano Karno. Masyarakat antusias menyaksikan secara langsung ketiga paslon mendeklarasikan kampanye damai pada Pilkada Jakarta 2024. Saya udah depan kanan, yang kiri. Pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 mengajak semua pihak untuk menciptakan kedamaian dalam perhelatan Pilkada Jakarta. Ia juga menargetkan menang satu putaran dalam Pilgub Jakarta 2024. Satu ciri kota global adalah keseimbangan antara visi yang futuristik masa depan dengan mempreservasi masa lalu. Alhamdulillah Jakarta punya kelebihan itu ya. Dari zaman Kalapa, Sunda Kalapa, Batavia, Jakarta salah satunya adalah warisan Kota Tua ini. Kota Tua ini belum maksimal dalam pandangan kami dari sisi pergerakan ekonomi, aktivitas, dan destinasi pariwisatanya. Tadi saya ngobrol dengan para pemandu pariwisata, ternyata ada asosiasinya, masih belum ramai lah kira-kira begitu, dan masih banyak kendala-kendala yang sifatnya sosial ya. Pedagang kaki lima mungkin yang belum teratur, parkir mahal oleh orang-orang yang tidak semestinya, bangunan kosong yang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu gagasan dari Ridho itu adalah menyuntikkan populasi. Kalau populasinya banyak, minimal 3 kali lipat, pasti kawasan ini hidup. Nah, gimana cara menyuntikkan populasi 3 kali lipat? Adalah pakai teori memasukkan institusi pendidikan, ya. Seperti Karawaci ada UPH jadi rame kan, atau kawasan-kawasan ada BINUS jadi rame. Nah, ini juga sama kita cari. Hanya universitasnya kita pilih yang ada hubungan dengan ekonomi kreatif sebagai salah satu strategi kota global. Mungkin kampus musik, kampus film, kampus kuliner, kampus digital ya. Tapi kalau hanya kampus tanpa hunian, kan teorinya berulang, terjadi kemacetan orang datang ke sini. Maka kita telaah, ada beberapa lahan kosong bisa dibuat hunian sehingga orang tinggalnya di sini, ngampusnya di sini, ngafenya di sini, bikin aktivitas kreatif di tengah jalan sini, di alun-alun dan lain sebagainya. Nanti kita bicarakan karena sebagian besar asetnya milik BUMN, tentu siapapun pemilik silakan saja, tapi visi misi kotanya harus satu frekuensi. Harapannya itu, sehingga harapannya dalam 5 tahun harusnya kawasan ini hidup seperti kota-kota Eropa, lebih nyaman, pohonnya kita banyakin juga untuk ngurangin polusi dan keteduhan. Insya Allah menjadi tempat yang teristimewa dalam pembangunan Jakarta ke depan. Deklarasi damai yang digelar di KPU Jawa Tengah dimeriahkan para pendukung kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur. Kedua paslon sepakat untuk menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Dua pasangan Cagup dan Cawagup Jateng, Andika Perkasa Hendrar Prihadi dengan nomor urut 1 dan Ahmad Lutfi Tachiasin dengan nomor urut 2 hadir dalam deklarasi kampanye damai Pilkada 2024 siang tadi. Kedua paslon membacakan deklarasi damai dipandu Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono. Diharapkan dengan deklarasi ini masing-masing tim kampanye dapat mematuhinya dan dua pasangan calon peserta Pilgub 2024 sepakat menjalankan masa kampanye dengan damai dan menyenangkan. Deklarasi ini adalah momentum penting di mana sebagai warga Jawa Tengah telah kita saksikan bersama komitmen peserta pemilihan dengan menunjukkan niat dan menyatakan sikap untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan Pilgub Jateng berdasarkan asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, dan bertekad menciptakan Pilgub Jateng 2024 yang damai dan kondusif.
mewujudkan demokrasi yang bermartabat dengan mematuhi dan menaati segala bentuk dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu di Jawa Timur, pemirsa, deklarasi kampanye damai digelar di Tugu Pahlawan, Surabaya. Ketiga paslon diarak ribuan pendukung dengan iringan kesenian khas Jawa Timur. Deklarasi kampanye damai Pilgub Jawa Timur berlangsung meriah. Masing-masing paslon hadir dengan mengenakan pakaian adat. Kofifa Emil tampil dengan pakaian adat Jawa berwarna hitam. Risma Gus Hans hadir dengan baju adat Madura. Sedangkan Lulu Nur Hamidah mengenakan pakaian adat nyentrik berwarna ungu dan Lukman dengan pakaian adat Madura. Tiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilgub Jakarta telah resmi memperoleh nomor urut. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1, nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Di depan teman-teman media. Pemirsa, tiga paslon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilgub Jakarta telah resmi memperoleh nomor urut. Pasangan Ridwan Kamil dan Suswono mendapat nomor urut 1, nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana, dan nomor urut 3 pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Pengundian nomor urut calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta di kantor KPU berlangsung meriah. Ketiga paslon antusias setelah mendapatkan nomor urut untuk bersaing di Pilkada Jakarta 2024. Nomor urut 1 ditempati pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nomor urut 2 pasangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Dan nomor urut 3 pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Silakan kembali ke tempat. RK berpesan kepada pendukungnya agar tidak membuat konten yang menjelekkan paslon lain. Dan Dharma Pongrekun mengajak pendukungnya menjaga kedamaian saat kampanye. Sementara Pramono Anung mengajak semua paslon bertanding tanpa membawa politik agama hingga politik identitas. Tidak boleh ada money politik dalam kampanye kita. Tidak boleh ada satupun konten-konten yang menjelek-jelekan pasangan orang lain. Menjaga kenyamanan, kedamaian selama masa kampanye yang akan datang dengan tetap memegang kesantunan. Mari kita berkompetisi bersama, bertanding bersama, tetapi yang paling penting kami berjanji tidak akan membawa politik agama, identitas, etnisitas, dan penuh dengan riang gembira. Momen pengundian nomor urut ini dinanti para kandidat dan pendukungnya. Dengan nomor urut yang telah diperoleh, setiap paslon bisa mulai susun strategi kampanye mereka secara lebih terarah, terutama dalam sosialisasikan nomor urut mereka kepada pemilih. Bapak Ibu, Dari Jakarta, tim liputan melaporkan. salam KPU melayani. Tangan kanan ada di dada sebelah kiri. Kita Pengundian nomor urut paslon juga dilakukan KPU Jawa Barat, Jawa Tengah, dan KPU Jawa Timur. KPU Jabar sebelumnya menetapkan 4 pasang cagup-cawagup yang akan bertarung di Pilkada. Sementara Jateng dan Jatim masing-masing menyodorkan 2 dan 3 paslon. Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat telah menetapkan nomor urut 4 pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Pasangan Acep Adang Gita KDI mendapat nomor urut 1. Pasangan JJ Ronald Surya Praja nomor urut 2. Ahmad Syaihu Ilham Habibi nomor urut 3. Sedangkan pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan mendapat nomor urut 4. Sementara itu di Pilkada Jawa Tengah, KPU Jateng menetapkan pasangan Andika Perkasa Hendrar Prihadi mendapat nomor urut 1. Lawannya pasangan Ahmad Lutfi Taj Yasin Maimun mendapat nomor urut 2. Di Pilkada Jawa Timur, pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Mantan Menteri Sosial Tri Risma Harini Gus Hans mendapatkan nomor urut 3. Sementara pasangan Lulu Nur Hamidah Lukmanul Hakim mendapatkan nomor urut 1. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke Pilkada Banten, pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Banten Airin Rahmidiani Ade Sumardi mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2.
KPU Provinsi Banten menggelar pengundian nomor urut calon gubernur dan wakil gubernur Banten. Pasangan Airin Rahmi Diani dan Ade Sumardi jadi yang pertama mengambil bola. Pasangan ini mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni Dimiati Natakusuma mendapat nomor urut 2. Proses pengundian ini kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara oleh seluruh komisioner KPU. Dan alhamdulillah pada prinsipnya mendapatkan nomor urut berapapun kami sangat bersyukur. Sampai dengan hari ini pun juga saya sangat bersyukur, kami sangat bersyukur di mana takdir Allah menghantarkan kami bisa sampai ke sini dan semoga berkah ridho Allah senantiasa ada untuk saya dan Pak Haji Ade. Kami istiqomah dengan tujuan dan insya Allah menang dan dilantik jadi Gubernur Banten. Amin. Tapi doanya tentunya gubernur yang amanah, gubernur yang istiqomah dengan tujuan dan selalu bisa memberikan kebermanfaatan, kemaslahatan, selamat dunia dan akhirat. Bahwa kita ingin Banten maju dan kita ingin bagaimana proses demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan kita memilih untuk bersama-sama mengikuti kontestasi pilkada yang akan dilangsungkan pada tanggal 27 November. Semua cara, semua daya, semua strategi insya Allah kita sama-sama berada di orang-orang yang memang merupakan makhluk Tuhan. Yang makhluk Tuhan, kita semua yang ada di ruangan ini tidak ada yang bukan makhluk Tuhan. Sehingga kepada siapa lagi kita berserah kalau bukan kepada yang Maha Kuasa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insya Allah Tuhan tahu yang terbaik. Insya Allah hanya Tuhan yang tahu isi hati kita masing-masing. Dan insya Allah sayangi Bantenmu, pilih nomor 2. Pasangan nomor urut 1 Pilgub Banten, Airin Rahmi dan Ade Sumardi, memiliki visi Banten maju bersama, terwujudnya Provinsi Banten yang bermain, sejahtera, unggul, berkelanjutan, sehat, dan maju. Sedangkan pasangan nomor urut 2 Pilgub Banten, Andra Soni dan Dimiati Natakusuma, memiliki visi Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Dari Pilkada Sumatera Utara, pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Bobi Nasution Surya mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. KPU Sumatera Utara menggelar rapat pleno terbuka pengundian nomor urut paslon Cagup-Cawagup Sumatera Utara. Pemilihan Gubernur Sumatera Utara diikuti 2 pasangan calon, di mana pasangan Bobi Nasution Surya mendapat nomor urut 1. Sedangkan pasangan Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala mendapat nomor urut 2. Bersyukur kita kepada Tuhan karena malam ini kita bisa bersama-sama menikmati demokrasi Republik Indonesia terkhusus di Sumatera Utara. Kita lakukan demokrasi, ini pesta demokrasi. Kita bersenda gurau, kita berbahagia. Di tempat ini tidak ada tekanan-tekanan dan intervensi. Pentahapan demokrasi pada malam ini sangat penting untuk kita melangkah ke depan. Saya tidak berbicara untuk visi dan misi. Nanti disiapkan oleh KPU pada saat kita berbicara itu. Tetapi pada malam ini saya hanya menginginkan demokrasi ini adalah milik kita. Demokrasi ini di Sumatera Utara adalah milik rakyat Sumatera Utara. Bukan milik kami. Apalagi milik dia. Kalau disupirin, nggak usah begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin
Mungkin belum merata. Untuk visi misi, pasangan nomor urut 1 Bobi Nasution dan Surya mengedepankan kolaborasi sumut berkah menuju Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Sementara pasangan nomor urut 2, Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala, memiliki visi Sumatera Utara yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, usai mengamankan 22 orang terkait dengan penemuan 7 jasad di Kali Bekasi, kepolisian akhirnya menetapkan 3 tersangka yang saat ini ditahan di Polres Metro Bekasi Kota. Polri Perintis melaksanakan cek peristiwa ini, telah diamankan 21 bilah senjata tajam. Tadi sudah ditunjukkan oleh Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi. Kemudian ada 30 unit sepeda motor di lokasi dan ada 8 buah handphone. 3 dari 22 orang yang diamankan sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satreskrim Polres Metro Bekasi dengan dugaan membawa senjata tajam tanpa hak. Ya, ini sedang diproses. Jadi mohon waktu rekan-rekan, proses penyelidikan peristiwa penemuan jenazah ini masih berlangsung, ya, penyelidikan dan juga penyidikan itu harus dilakukan secara cermat dan hati-hati dengan prinsip berdasarkan pendekatan berbagai keilmuan atau scientific crime investigasi, maka itu melibatkan beberapa ahli. CCTV dari TKP, kemudian handphone yang ditemukan yang diduga milik para korban atau orang yang meninggal ini, itu sedang dilakukan pemeriksaan secara digital forensik. Polisi memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi merupakan remaja anggota kelompok geng motor yang hendak tawuran di wilayah Bojong Menteng, Rawalumbu pada Sabtu dini hari. Mereka diduga melompat ke kali saat dikejar oleh tim patroli. Polisi mengungkap fakta baru terkait kasus penemuan 7 jenazah yang ditemukan mengambang di aliran Kali Bekasi, belakang perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuhnya diduga hendak melakukan tawuran di wilayah tersebut. Hal ini terungkap usai polisi mengamankan 22 remaja pelaku tawuran yang membawa senjata tajam berjenis celurit. Polisi pun memastikan 7 jenazah yang ditemukan di aliran Kali Bekasi tergabung dalam kelompok geng motor yang sama dan hendak tawuran pada Sabtu dini hari, sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Mereka lalu melarikan diri saat kedatangan tim patroli perintis Polres Metro Bekasi Kota. Setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri kocar-kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan 1 Pai 1 dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi. Jadi dari keterangan para saksi, kami memperoleh keterangan bahwa ada beberapa saksi yang meloncat ke Kali Bekasi. Selain mengamankan 22 remaja pelaku tawuran dan belasan senjata tajam, polisi juga mengamankan puluhan sepeda motor yang digunakan pelaku. Sementara polisi membuka posko pengaduan orang hilang dan menghimbau kepada warga yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Rumah Sakit Polri menyatakan hingga kini baru 5 keluarga dari 7 jenazah kasus kematian remaja di Kali Bekasi yang melapor. Meski identifikasi ke-7 jenazah selesai dilakukan, pihak rumah sakit masih kesulitan mencocokkan identitas jenazah karena data dari keluarga yang masih kurang. Proses identifikasi 7 jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi telah selesai dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Meski demikian, hingga kini belum ada identifikasi masing-masing jenazah dengan data antemortem dan postmortem dari pihak keluarga, karena data dari keluarga yang didapatkan masih kurang lengkap. Ketujuh jenazah yang ditemukan di Kali Jati Asih Bekasi rata-rata berusia 14 sampai 17 tahun. Sebagian yang belum memiliki KTP, sehingga menyulitkan pihak dokter untuk mengidentifikasi menggunakan sidik jari. Apalagi proses identifikasi menggunakan visual atau wajah sudah tidak memungkinkan akibat kondisi jenazah yang sudah membusuk di dalam air. Sementara penyebab kematian ke-7 jenazah tersebut adalah tenggelam di dalam sungai dalam jangka waktu 1 sampai 2 hari. Faktanya terendam. Pemeriksaan untuk hari ini kita memastikan sebab kematian. Nah, nanti kita akan sampaikan detail hasilnya nanti. Kebetulan jenazah kan membusuk lanjut, yang kemarin disampaikan dokter kami adalah antara 1 sampai 2 hari, artinya identifikasi secara visual tidak memungkinkan lagi. Sebelumnya, diduga ke-7 jasad remaja yang diperkirakan masih berusia belasan tahun hendak melakukan tawuran. Namun, ketakutan saat dikejar petugas dan menceburkan diri ke Kali Bekasi. Bahkan, polisi sempat membawa salah seorang pelaku tawuran ke lokasi 7 jasad remaja yang ditemukan tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat untuk mengetahui kronologi apa yang terjadi hingga terjadi penemuan 7 jenazah remaja yang mengapung di aliran di Kali Bekasi. Dari Jakarta dan Bekasi, Jen Cahyani, Iriansyah, iNews melaporkan. Terdakwa kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara, dituntut hukuman mati dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tamara bersyukur dan lega dengan tuntutan jaksa. Sidang kasus kematian Dante, bocah 6 tahun yang melibatkan terdakwa Yuda Arfandi, kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin siang. Sidang agenda tuntutan dari jaksa penuntut umum dihadiri ibu dan nenek korban. Berdasarkan alat bukti, keterangan saksi dan ahli, JPU menilai tidak ada yang meringankan perbuatan terdakwa. Terlebih, terdakwa Yuda Arfandi melakukan pembunuhan berencana sesuai pasal 340 KUHP. Atas perbuatan menghilangkan nyawa korban dengan menenggelamkan kepala korban sebanyak 12 kali di kolam renang, JPU menuntut pidana mati. Tamara Tiasmara, ibu korban, menyambut baik tuntutan hukuman mati tersebut. Ia pun bersyukur dan lega karena tuntutan hukuman setimpal. Sekarang sih tinggal nunggu keputusan dari hakim aja ya. Kan jaksa penuntut umum sudah bekerja keras untuk ini semua. Makasih banget, tinggal tunggu keputusan hakim. Semoga aja hasilnya tetap sama dan sesuai. Sudah setimpal banget ya dengar itu semua. Makanya aku bersyukur banget walaupun tadi nggak bisa hadir ya dalam ruang sidang, tapi kan pas dengar tuntutannya itu kayaknya lega gitu ya, sedikit lega gitu. Rencananya sidang akan kembali digelar 7 Oktober 2024 dengan agenda pembelaan terdakwa. Ratusan buruh tani mendatangi kawasan Patung Kuda Jakarta Pusat untuk memperingati Hari Tani Nasional ke-64. Mereka menggelar aksi dengan membawa alat bajak, traktor, dan memanggul gabah padi. Aksi ratusan buruh tani kali ini menyuarakan kekecewaan petani karena diduga reforma agraria dimanipulasi dan telah melanggar konstitusi. Buruh tani menilai reforma agraria dalam 10 tahun terakhir diarahkan hanya melegalisasi penguasaan kepemilikan tanah yang sudah timpang melalui proyek sertifikasi tanah dan menjadi jalan korporasi besar menguasai tanah dengan atas nama proyek strategis nasional. Aksi buruh tani ini melibatkan massa aksi dari Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan juga Bali, terdiri dari 6 kelompok tani. Hari ini akan terjadi pergantian kekuasaan.
Pemirsa, calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dan calon gubernur Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi saling serang soal jalanan rusak di Sumatera Utara. Hal ini terjadi saat acara pengundian nomor urut calon gubernur Sumut di Hotel Grand Mercure Medan. Dalam sambutannya, Bobi Nasution menyinggung soal kualitas jalan di Sumatera Utara. Ia membandingkan dengan kualitas jalan di Aceh dan Sumatera Barat yang menurutnya lebih baik. Menanggapi hal tersebut, Edi Rahmayadi mengungkapkan bahwa jalan rusak tersebut berada di perbatasan Sumatera Utara dan merupakan jalan nasional, bukan jalan provinsi. Kita tahu semua, Sumatera Utara ini provinsi yang luar biasa, provinsi terbesar di Pulau Sumatera. Dan kita sering dengar cerita klasik sekali. Cerita klasik yang kalau kita jalan-jalan, katanya jalan-jalan dari Aceh, jalan-jalan dari Sumatera Barat, kalau kita naik mobil, jalan-jalan dari Aceh, dari Sumatera Barat, begitu naik mobil, kalau disupirin, nggak usah. Begitu tahu tujuannya mau ke Sumatera Utara, tahu kita kapan sampainya. Kapan sampainya? Pas kepala kita kejedut di mobil. Artinya apa? Bagus jalan di Aceh, bagus jalan di Sumatera Barat, begitu masuk Sumut, kejedot kepala kita. Benjol kepala kita. Karena infrastruktur yang ada di Sumatera Utara mungkin belum merata. Jangan pernah ada yang main-main dan mengganggu, mengkhianati demokrasi ini. Yakinkan itu. Tadi disinggung ada jalan yang belum selesai. Justru belum selesai itu kami akan kembali menjadi gubernur untuk menyelesaikan. Ini yang saya sampaikan, yang belum pernah punya rencana, tunggu dulu, berikutnya nanti baru bisa. Terima kasih, semoga Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan menjaga kita. Dan menjaga Sumatera Utara kita, Sumatera Utara yang bermartabat. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter bauksit di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada Selasa pagi. Smelter ini menelan investasi lebih dari 25 triliun dan memiliki kapasitas produksi hingga 1 juta ton per tahun. Pada pagi hari ini, saya resmikan injeksi bauksit perdana smelter Great Alumina Refinery PT Borneo Alumina Indonesia di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya penandatanganan prasasti. Dalam hitungan 3, 2, 1. Presiden Joko Widodo meresmikan injeksi bauksit perdana untuk proyek smelter Great Alumina Refinery SGAR fase 1 PT Borneo Alumina Indonesia BAI Selasa pagi. Presiden menyebut jika pembangunan smelter milik PT BAI ini merupakan salah satu usaha Indonesia untuk menyongsong menjadi negara industri. Produk alumina dari SGAR fase 1 nantinya akan dikirimkan sebagai bahan baku smelter aluminium untuk PT Inalum di Sumatera Utara. Kebutuhan alumina Inalum saat ini sebesar 600.000 ton per tahun dan sisanya akan digunakan untuk kebutuhan domestik lainnya ataupun ekspor. Proyek ini akan menghubungkan rantai pasokan antara mineral biji bauksit di Kalimantan Barat yang diproduksi PT Antam dan smelter aluminium Inalum di Kuala Tanjung, Sumatera Utara. Diharapkan dengan adanya proyek ini, produksi alumina domestik meningkat menjadi sebesar 2 juta ton per tahun dengan penyerapan mineral biji bauksit hingga mencapai 6 juta ton per tahun.